Geger, Hotman Paris Hutapea akhirnya buka suara terkait pelaporan Norma Risma yang melaporkan ibundanya Rihanna dan juga mantan suaminya Rozi ke Polda Banten. Lantas, apa sebenarnya alasan dibalik pelaporan yang dilayangkan Norma Risma yang sebelumnya masih terselip keraguan, tapi kini hatinya sudah mantap dan juga bulat untuk melaporkan ibundanya ke Polda Banten? Dan benarkah dalam waktu dekat, Rihanna dan Rozi akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan? Pelaporan yang dilayangkan Risma sepertinya masih banyak menemukan rintangan. Pasalnya, baik Rihanna ataupun Rozi sama-sama tidak mengakui kejadian yang sangat viral itu. Lantas, bagaimanakah sikap Risma kali ini? Dan benarkah pelaporan ini pun dibuat Risma agar keduanya mengakui dugaan hubungan gelap mereka? Di lain kisah, perundung Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan dijadikan tersangka. Lantas apa sebenarnya yang membuat Rizky Bilar akhirnya mengambil langkah hukum terhadap para perundungnya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Permasalahan dugaan hubungan tak biasa yang dilakukan Rozi, suami Norma Risma dengan ibu mertuanya Rihanna, seakan tidak menemukan ujung. Setelah jagat dunia maya dihebohkan dengan kabar hubungan terlarang ini, muncul pelaporan yang datang dari Rozi yang melaporkan mantan istrinya itu dengan pasal pencemaran nama baik dan juga pelanggaran undang-undang serta transaksi elektronik atau ITE. Menanggapi hal ini, Risma yang sebelumnya masih ragu untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum, akhirnya resmi melaporkan ibu kandung dan mantan suaminya itu ke Polda Banten dan dijerat dengan pasal 284 KUHP dengan tuduhan adanya dugaan melakukan perzinahan. Kabar ini pun dijelaskan oleh kuasa hukum Risma, Hotman Paris Hutapea, yang secara gamblang mengungkapkan alasan di balik pelaporan tersebut. Norma sudah membuat laporan polisi di Polda Banten. Ya. Kapan? Udah seminggu lebih. Sebagaimana Anda baca selama ini di media atas dugaan pabrik dinikmati, produknya juga dinikmati. Ya, itu aja. Dugaan perzinahan. Ya. Gue nggak ingat pasalnya. Benar, kemarin NR atau tepatnya malam Senin didampingi oleh kuasa hukumnya melaporkan terkait kasus perzinahan yang dilaporkan mantan suami dengan orang tuanya. Dan karena Risma sudah melaporkan sang ibu serta mantan suaminya ke polisi, maka Hotman Paris sebagai kuasa hukum pun mengatakan dirinya akan all out untuk memberikan pendampingan hukum untuk Norma Risma dan menuntaskan laporan agar Risma mendapatkan keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Norma bilang itu bukan pemerasan, itu kan sekaligus bahwa mengurus visum segala macam. Saya bilang sama si Norma, kalau nanti benar kau dilaporkan polisi oleh suami atas beredarnya berita-berita tersebut, ya mendingan kau juga bikin laporan polisi. Kan nggak enak kok cuma diserang melulu. Dengan senang hati. Ya kemarin kan malah saya tanya gimana, dia bilang karena kalau dia buat laporan harus 2 ya, jadi dia nggak mau melaporkan. Kalau dia dilaporkan pencemaran nama baik, saya nggak tahu yang menyebarkan pertama itu siapa dulu. Yang menyebarkan, kok bisa bocor siapa?
Itu saya tanya sama dia. Tapi pencemaran nama baik itu sesuai dengan SK bersama Kapolri, Menkominfo sama Jaksa Agung. Pencemaran nama baik akan gugur kalau si terlapor bisa membuktikan bahwa berita yang beredar itu benar. Pihak Polda Banten yang dikonfirmasi terkait laporan Norma Risma pun mengatakan bahwa laporan itu sudah diterima. Maka langkah selanjutnya adalah membuat laporan Norma Risma terhadap ibu dan mantan suaminya dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pemeriksaan Pak kan biasanya Baru mulai. Kalau sudah membuat laporan secara otomatis nanti akan dimintai keterangan. Sementara tim sedang kerja di lapangan bagian. Kemungkinan nanti jadwal ada, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut Pak terkait dengan permintaan keterangan dari NR tersebut. Itu haknya si Norma dong. Ya. Kita belum ada kelanjutannya. Pelaporan yang dilayangkan Risma sepertinya memang masih banyak akan menemukan rintangan. Pasalnya, baik Rihanna maupun Rozi sama-sama tidak mengakui kejadian tersebut. Lantas, bagaimana sikap Risma kali ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Permasalahan dugaan hubungan tak biasa ini memang semakin pelik karena Rihanna ibunda Norma Risma dan juga Rozi mantan suaminya Risma menyangkal semua tuduhan tersebut. Padahal dalam postingan yang diunggah Risma sebelumnya, ibu kandungnya dan mantan suaminya itu pun sempat dipergoki oleh salah satu ormas yang tengah berduaan di rumah kontrakan Risma dan Rozi di kawasan Banten. Benar, cuman yang dituduhkan sama orang-orang itu tidak benar semuanya. Gitu. Itu semua hanyalah fitnah ya. Tolong nak, jangan diumbar-umbar omongannya. Saya ini ibu kamu, mama kamu yang melahirkan kamu 9 bulan. Tak hanya itu, Norma Risma pun juga mendapat chat diduga bernada mesum antara ibu kandungnya dengan suaminya ketika itu. Akan tetapi, ketika semua itu diungkap oleh Risma ke publik, baik ibu kandung maupun mantan suaminya sama-sama membantah dan menilai reaksi Risma hanyalah salah paham semata. Kalau dia memang berzina, buktikan dia berzina. Kalau dia digerebek, katanya digerebek, digelandang, diarak oleh massa, buktikan. Itu cuma kesalahpahaman doang. Intinya cuma kesalahpahaman. Seperti itu. Kejadian itu cuma saya ingin curhat sama ibunya dan terjadilah kejadian itu gitu. Di lain kisah, ketika Norma Risma melaporkan sang ibunda dan mantan suaminya ke polisi, maka kasus hukum lainnya yaitu perundung Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan dijadikan tersangka. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Bilar hingga akhirnya mengambil langkah hukum terhadap para perundungnya ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Meninggalkan kabar terkait Risma, pelaporan penyebaran hujatan dan fitnah yang dilaporkan Rizky Bilar akhirnya berbuah manis. Kuasa hukum Bilar yang menyambangi Polda Metro Jaya kemarin ternyata mendapatkan kabar yang cukup signifikan terkait laporannya.
Menurut pihak kepolisian, satu dari sejumlah haters sudah berhasil diamankan dan dijadikan sebagai tersangka. Agenda saya pada hari ini tuh kan memang menyampaikan progres perkembangan dari laporan yang kemarin ya. Lagi proses investigasi. Ini kan merupakan lanjutan dari laporan kita. Memang laporan tersebut nanti akan dibagi dalam beberapa tahap. Dan ini salah satunya yang sudah kita konfirmasi. Karena ini ada beberapa ya, jadi nggak bisa langsung kita sampaikan. Pasal yang disangkakan pasal 29 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 4 tahun. Semuanya itu akan kita sampaikan siapa tersangkanya, kemudian bekerja di mana, sebagai apa, motifnya seperti apa yang cukup kita kaget juga. Adanya suatu proses yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang terkait dengan laporannya saudara kita RB ya. Tentu mekanisme ini sudah berproses. Kemarin rekan-rekan sudah melihat bagaimana perkembangannya. Untuk saat ini kita tunggu dari penyidik. Kita sampaikan kepada rekan-rekan media terkait dengan pengungkapan. Jadi memang kita sangat mengapresiasi sekali dari apa yang dilakukan Polri, khususnya Polda Metro Jaya dalam melakukan proses keseluruhan dalam melakukan pengungkapan. Jadi kita akan segera sampaikan hasil pengungkapannya seperti apa kepada rekan-rekan media. Proses ini sudah berjalan. Lantas, apa yang sebenarnya membuat Rizky Bilar akhirnya mengambil langkah hukum terhadap para perundungnya ini? Dan benarkah tidak ada lagi kata damai dari Rizky Bilar? Ketika Mas Rizky dan Mbak Lesti kemarin hadir sendiri di ruang penyidikan, memang sangat terlihat cukup geram ya, karena memang selama ini kan yang kita ketahui Mbak Lesti dan Mas Rizky ini kan diterpa oleh berbagai macam isu ya. Jadi untuk menghadapi itu saja mungkin saya rasa udah cukup berat, apalagi ditambah dengan tindakan-tindakan seperti ini yang tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan mungkin secara emosional mungkin cukup kesal ya. Dasar untuk dilaporkannya akun-akun tersebut karena memang ini sudah di luar batas toleransi. Karena memang hal ini dapat terjadi sehingga Mas Rizky sendiri merasa bahwa ini harus ditindaklanjuti seperti itu. Arahnya lebih kepada ancaman kekerasan. Itu nanti kita akan melihat perkembangan perkara ini seperti apa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.